Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 11. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Dalam bahasa Batak dikatakan, Pangido sada tanda di ho sian Jehovah di Batam, Pangido sian Banua Toru, Manang sian Banua Ginjang sahali. Demikian firman Tuhan. Mintalah suatu tanda. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesaya pasal 7 menceritakan peristiwa pengepungan Yerusalem oleh dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Aram. Peperangan ini membuat Raja Yehuda yaitu Ahaz begitu gentar atau ketakutan. Ketika Ahaz ketakutan, Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya supaya tetap tinggal tenang. Tuhan akan memberikan kemenangan dengan menghancurkan mereka yang mau menyerang Yehuda. Tetapi di dalam ayat 11 yang menjadi nats renungan kita hari ini, Tuhan memerintahkan Ahaz untuk meminta tanda. Tanda apakah itu? Tanda bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan keadaan itu. Kalimat dunia orang mati dan tempat tertinggi di atas adalah sebuah isyarat bahwa kekuasaan Tuhan Allah Israel mengatasi segala sesuatu yang di paling bawah atau di paling atas sekalipun ada dalam kekuasaannya. Mengapa harus takut? Mengapa harus tidak percaya? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ternyata Ahaz lebih mengandalkan kekuatan lain. Ahaz malah berpaling kepada Asyur dan minta pertolongan. Sikap Ahaz seperti ini memang ada kalanya ditemui di antara kita. Pergumulan datang silih berganti membuat kita terguncang, takut, khawatir. Sesungguhnya disinilah kita harus datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Tetapi manusia kadangkala kurang sabar menanti waktu Tuhan dan tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Sehingga dia pilih dengan mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan yang lain di luar Tuhan. Seperti Ahaz yang keras kepala. Maka ada juga orang percaya yang seperti itu. Diajak datang kepada Tuhan, malah lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tentu saja cara ini bukan membuat pergumulan berlalu, malah makin berat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan kita menjadi sama seperti Raja Ahaz yang telah Tuhan beri kesempatan, tapi tidak mengambilnya dan bahkan berjalan dalam pikiran dan kekuatannya sendiri. Belajar dari Raja Ahaz hari ini, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu hanya akan berakibat buruk dalam hidup yang kita jalani. Jangan pernah merasa kita bisa, kita sanggup, sehingga tanpa disadari telah mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Apalagi kemudian mencoba berkompromi dengan dosa dari setiap upaya-upaya kita, baik studi atau kerja yang Tuhan beri bagi kita. Jangan pernah membiarkan kebiasaan mengubah keimanan kita kepada Tuhan. Misalnya, dalam pekerjaan terkadang bahkan lupa untuk berdoa, meminta Tuhan menolong saat bekerja, karena berpikir kita telah memiliki keahlian, kemampuan, sebab saya biasa melakukannya karena setiap hari dikerjakan. Tetapi kita harus tetap belajar untuk terus menaikkan level iman kita setiap hari untuk mencari Dia dalam segala keadaan, bukan hanya pada saat susah, tapi juga dalam saat bahagia. Bukankah Ia Tuhan yang dekat dengan kita karena setiap waktu dapat dijumpai? Jika demikian, masihkah kita ragu atau tidak punya waktu untuk datang kepadanya? Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan.
Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami, kekuatan kami, dan orang lain. Tapi biarlah kami percaya sepenuhnya atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami selalu datang kepadamu, baik dalam susah maupun senang, sakit ataupun sehat. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu. Engkau berkati kami semuanya dengan kesehatan, umur panjang. Engkau cukupkan kebutuhan kami. Kau berikan kebahagiaan bagi setiap rumah tangga. Jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Ampuni dosa dan salah yang kami lakukan agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.